Saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang hari. Kemarin atau di beberapa cuplikan yang lalu sudah saya sampaikan tentang nama-nama istilah waktu. Dan di antara waktu-waktu itu adalah yang memiliki nama rinci adalah tentang nama-nama hari. Hari dalam bahasa Arab disebut yaumun. Yaumun jamaknya ayyamun. Yaumun jamaknya ayyamun. Kemudian selanjutnya akan saya sampaikan nama-nama apa saja yang disebutkan dalam bahasa Arab. Dan dalam bahasa Indonesia, nama-nama hari itu sebetulnya semuanya diadopsi dari bahasa Arab. Yang pertama adalah hari Senin. Senin itu diambil dari bahasa Arab dari kata isnani. Jadi al-isnaini. Maka lebih cepat diucapkan Senin, isnaini, Senin. Kemudian Selasa dari kata salasatun, jadi Selasa. Kemudian Rabu dari kata arba'atun jadi arbi'ah. Kemudian Kamis dari kata khamis. Dari kata khomsah diambil dari kata khomsah jadi khamis. Kemudian selanjutnya kata Jum'ah atau kata Jumu'ah dalam bahasa Arabnya. Itu juga diambil dari bahasa Arab. Kemudian Sabtu juga sama diambil dari bahasa Arab, cuma satu yang bukan dari bahasa Arab. Yakni bahasa asing, bahasa yang lain, konon katanya dari bahasa Portugis. Maka hari yang dimaksud adalah yang satu ini yang berbeda, hari Minggu. Hari Minggu dalam bahasa Arab disebut dengan hari Ahad. Nah, sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebutkan nama-nama hari, kita dalam bahasa Arab jangan mengungkapkan yaumul Senin, yaumul Selasa, yaumul Rabu, tidak bisa. Maka harus kita ketahui bagaimana cara penyebutannya. Yang pertama, hari bahasa Arabnya yaumun, tulis di sini yaumun. Kemudian tambah kata isnani, maka menjadi yaumul isnaini. Maka hari Senin bahasa Arabnya yaumul isnaini. Itu hari Senin. Hari Selasa yaumun tambah sulasaun atau sulasaun. Maka jadi yaumus sulasai. Hari Selasa. Hari Rabu yaumun tambah arbi'aun. Maka jadi yaumul arbi'ai. Kemudian hari Kamis yaumun tambah khamisun, maka jadi yaumul khamisi. Kemudian hari Jumat yaumun tambah jumu'atun, dia menjadi yaumul jumu'ati. Paham? Kemudian selanjutnya hari Sabtu yaumun ditambah kata sabtun, maka jadi yaumus sabti. Yaumun tambah sabtun, maka jadi yaumus sabti. Nah, yang terakhir sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Minggu adalah yaumun tambah ahadun jadi yaumul ahadi. Nah, itulah nama-nama hari dimulai dari yaumul isnaini, yaumul sulasai, yaumul arbi'ai, yaumul khamisi, yaumul khamisi, yaumul jumu'ati, yaumul sabti, wa yaumul ahad. Itu nama-nama hari. Nah, sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seandainya kita mau berkomunikasi tentang kata-kata ini? Kata-kata hari ini. Setidaknya kita harus memiliki kosakata tambahan dalam hal ini. Kata tambahan yang pertama adalah kata godan. Godan artinya besok hari. Godan. Kemudian yang kedua amsi. Artinya kemarin. Dan ingat, banyak sahabat-sahabat kita yang keliru dalam menyebutkan bil amsi. Itu salah. Karena maknanya berbeda. Amsi itu kemarin yang nempel dengan hari ini. Kalau bil amsi tidak menempel dengan hari ini. Jadi beberapa hari yang lalu. Bil amsi bisa 2 hari yang lalu, bisa 3 hari yang lalu, bisa 4 hari yang lalu, atau bahkan beberapa hari yang lalu. Itu bil amsi. Maka yang benar adalah amsi, kemarin. Satu lagi adalah al-an. Al-an artinya sekarang. Nah, kata-kata tambahan ini bisa dijadikan sebuah pertanyaan oleh kita ketika hendak bertanya tentang kata-kata hari ini. Sebagai contoh, hari apakah sekarang? Maka hari apakah, kata apakah di sini menggunakan kata ayun. Ya. Ayun ditambah yaumun, maka jadi ayu yaumin. Ayun tambah yaumun jadi ayu yaumin. Artinya hari apakah? Hari apakah ayu yaumin. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hari apakah? Nanti ada pada hari apakah. Bedakan ya antara hari apakah dengan pada hari apakah. Kalau hari apakah dia tidak bertanya aktivitas. Kalau pada hari apakah itu bertanya aktivitas. Nanti kita akan kupas insyaallah. Contoh yang pertama, ayu yaumin al-an. Tidak bertanya aktivitas. Hari apakah sekarang? Ayu yaumin al-an. Jawabannya al-an yaumul ahadi. Sekarang adalah
hari Ahad atau hari Minggu. Lalu kita bertanya lagi misalkan dengan yang lain. Wa ayyu yaumin godan. Hari apakah besok hari? Maka kita menjawab godan yaumul itsnaini. Besok hari Senin. Kemudian kalau seandainya kita bertanya lagi ayyu yaumin amsi. Hari apakah kemarin? Kita tinggal menjawab amsi yaumus sabti. Ayyu yaumin al-an yaumul ahadi. Wa ayyu yaumin godan yaumul itsnaini. Wa ayyu yaumin amsi yaumus sabti. Nah, itu tidak bertanya tentang aktivitas. Sementara kalau bertanya aktivitas pakai ayya bukan ayu. Contoh, pada hari apakah liburan? Ayya yaumin al utlatu. Nah, berarti liburan utlatu. Saya kasih tahu sekarang. Liburan utlatun. Kemudian belajar KBM dirosatun. Kemudian saum as-saumu atau saumun. Nah, ini kata-kata aktivitas ini hendaklah ketika diawali oleh kata ayun jadi ayya. Contoh, misalkan ayya yaumin al utlatu, harus pakai al utlatu ya, tidak ayya yaumin utlatun, tidak, tapi ayya yaumin al utlatu. Hari apakah utlah? Kenapa jadi ayya tidak ayu? Karena al utlah merupakan kegiatan atau aktivitas. Al utlatu mengikuti nanti yaumanya, tidak jadi ayun. Jadi yauma tidak yaumu. Kalau yang tadi kan ayu yaumin al-an yaumul isnaini. Yaumu lagi. Kalau ayu jadi yaumu. Kalau ayya jadi yauma nanti. Ayya yaumin al utlatu yaumal ahadi. Liburan itu pada hari Ahad. Contoh lagi. Ayya yaumin ad-dirosatu. Pada hari apakah belajar? Ad-dirosatu yaumal isnaini. Belajar itu KBM itu pada hari Senin. Kalau mau dilanjutkan hatta sabti, sampai hari Sabtu misalkan. Nah, selanjutnya kita bertanya lagi misalkan ayya yaumin as-saumu. Pada hari apa kita akan saum? Misalkan besok Ramadan, sekarang masih di bulan Sya'ban. Kemudian Ramadan beberapa hari lagi, kita nggak tahu hari apa Ramadan. Kita bertanya ayya yaumin as-saumu atau ayya yaumin as-saum. Maka kita menjawab as-saumu yaumal arbi'a. Saum itu pada hari Rabu. Sahabat Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu harus antum tambah lagi kosakata tambahan dari kata-kata hari ini, mengetahui tentang kata minggu atau kata hari yang akan datang. Misalkan di minggu yang akan datang, minggu bahasa Arabnya usbu'un, jamaknya asabi ya. Minggu yang akan datang berarti fil usbu'il qadim. Dan sering mengucapkan fil usbu'il mukbil, pada minggu yang akan datang. Jadi mukbilun artinya yang akan datang. Sementara yang kemarin disebutkannya adalah madi, ya. Misalkan di hari kemarin, di minggu kemarin, fil usbu'il madi atau fi yaumil isnaini al madi, fi yaumil isnaini al qadim atau al mukbil. Jadi kata mukbil yang akan datang, kata qadim yang akan datang, kata madi maka artinya yang kemarin. Sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seputar tentang hari, mudah-mudahan antum bisa memahami dengan baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam memahaminya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada cuplikan kali ini akan saya sampaikan tentang di antara atau rincian daripada nama-nama bulan. Yang pertama, nama bulan dalam bahasa Arab ada dua, harus antum ketahui, atau ada tiga di sini. Yang pertama adalah nama bulan Masehi. Nama bulan Masehi yakni nama bulan yang diawali oleh bulan Januari kalau dalam bahasa Indonesia, yang diakhiri Desember. Sama dalam bahasa Arab, bulan ini sudah memiliki nama yang disebutkan oleh orang Arab, namun berbeda dengan bahasa yang biasa kita ungkapkan. Saya rinci, bisa antum nanti lihat tulisannya bulan dari Januari. Yang pertama Yanayir, bulan pertama. Februari, kemudian Maris, April, kemudian Mayu, Yuliu, tuma Agustus, tuma September, Oktober, November, Desember. Ini nama-nama bulan miladiyah atau Masehi. Yang selanjutnya adalah nama-nama bulan Hijriyah. Sebetulnya ada nama bulan juga yang digunakan oleh orang Arab, yakni Babilonia atau Babilia.
nama bulan yang dimulai misalkan atau yang disebutkan dengan bulan Kanun, Astani, kemudian ada Syubat, kemudian ada Adar, ada Ab, ada Ailul, itu tidak akan saya bahas di cuplikan video kali ini. Nah, sahabat Baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk para pembelajar, para peserta didik yang belajar bahasa Arab Fusha, tentunya hendaklah memahami bahasa Arab dari nama-nama bulan ini adalah bulan Hijriyah. Karena ini yang paling cukup terkenal untuk para akademisi, para ahli-ahli pendidikan, untuk orang-orang resmi dengan bulan-bulan Hijriyah. Yang pertama adalah bulan Al-Muharram. Al-Muharram ini adalah bulan Muharram, bulan yang pertama. Jadi menggunakan alif lam, Al-Muharram. Yang kedua adalah bulan Sofar, atau ditulisnya Sofarun. Kalau tadi Al-Muharramu, sekarang Sofarun. Al-Muharram, Sofarun, bulan yang kedua. Bulan yang ketiga adalah Rabiul Awwalu. Rabiul Awwalu. Kata awal ini merupakan sifat dari mausufnya Rabi. Rabi ini merupakan alam dalam bahasa ilmu nahwu, merupakan nama yang sudah ma'rifat. Jadi tidak perlu membutuhkan alif lam lagi. Jadi saya ulangi, Al-Muharram, Sofar, Rabiul Awwalu. Yang ketiga sudah Rabiul Awal, adalah yang keempatnya Rabiul Akhir. Sahabat-sahabat Bapak sekalian, diupayakan kita menyebutkan Rabiul Akhir, tidak Rabiul Tsani. Kenapa? Mungkin ada teman yang bertanya nanti, kenapa tidak menyebutkan Rabiul Tsani? Kalau dalam bahasa Arab ini banyak para ahli menyebutkan kenapa tidak Rabiul Tsani? Karena kata asani yang kedua itu memiliki konsekuensi harus ada yang ketiganya. Dari yang ketiga harus ada konsekuensi yang keempatnya. Harus ada lagi konsekuensi yang selanjutnya. Sementara kalau al-akhir dia sudah terakhir. Al-awal wal akhir. Ya, seperti nama Allah Al-Awwalu wal Akhiru, gitu ya. Jadi kalau yang pertama Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir. Ya, kemudian sahabat Baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang setelah Rabiul Akhir adalah Jumada al-Ula. Bukan Jumadi ya. Kalau Jumadi penulisannya iya-nya pakai titik, tapi lihat Jumada al-Ula. Bulan Jumadal Ula. Kemudian yang kedua tidak menyebutkan Jumada Tsaniyah, tapi Jumada al-Akhirah. Jumadal Akhirah. Itu bulan yang selanjutnya, Jumadal Akhirah. Nah, setelahnya kemudian setelah bulan Jumada al-Akhirah, bulan Rajab. Rajabun ya. Dia menerima tanwin, tidak Rajabu, tidak. Nanti ada nama-nama bulan yang tidak menerima tanwin. Nanti ada. Kalau yang ini menerima tanwin, Sofarun, Rajabun menerima tanwin, Syawalun menerima tanwin. Jadi selanjutnya adalah bulan Rajabun. Al-Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kemudian Rajab. Nah, selanjutnya adalah Sya'ban. Nah, untuk Sya'ban dia tidak menerima tanwin, Sya'banu ya, Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Ramadan juga sama, tidak menerima tanwin. Ramadanu, Sya'ban, Ramadan. Kemudian Syawal. Kata Syawal dia menerima tanwin, Syawalun ya, menerima tanwin. Syawalun bulan yang ke-10. Nah, selanjutnya bulan yang ke-11-nya adalah bulan Dzulqa'dah. Ada yang menyebutkan Dzulqi'dah. Ketika menyebutkannya tanpa diawali oleh benda, oleh isim sebelumnya, maka disebutkan Dzulqa'dah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Dzulhijjah. Itu juga sama, ketika tidak diawali oleh isim sebelumnya, maka penyebutannya maka Dzulhijjah. Bulan yang ke-12. Namun kalau ada kata isim sebelumnya, maka jadi nanti ada perbedaannya di situ. Nah, sahabat Baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah dari kata yang tadi saya sebutkan yang 12 bulan Hijriah dari Al-Muharram sampai bulan Dzulhijjah, kalau seandainya kita tambah kata syahrun, maka yang pertama adalah kata pakai alif lam. Al-Muharram dia harus pakai syahrunnya pakai alif lam. Asy-Syahrul Muharram, pada bulan Muharram atau bulan Muharram. Yang kedua Syahru Sofarin. Yang kedua sampai yang terakhir tidak menggunakan al, yang pakai al syahrunnya hanya di Al-Muharram. Maka yang kedua Syahru Sofarin. Yang ketiga Syahru Rabiil Awwali. Yang keempat Syahru Rabiil Akhiri. Yang selanjutnya Syahru Jumadal Ula. Yang selanjutnya Jumadal Akhirati. Selanjutnya lagi Syahru Rajabin ya. Kemudian selanjutnya Syahru Sya'bana. Nah, ini bukan Sa'bana yang tidak menerima tanwin jadi a nanti. Sya'bana, Syahru Ramadana. Nah, maka dalam Al-Qur'an ada Syahru Ramadana. Ya, Syahru Ramadana. Kemudian selanjutnya lagi Syawal, Syahru Syawalin. Kalau pakai Syahru Syawalin.
Nah selanjutnya yang dua, sahabat-sahabat Bapak sekalian, kalau ada kata syahrunya zu-nya jadi di. Karena dia termasuk al-asma al-khamsah ya. Jadi tanda idofatnya, tanda jarnya dengan iya. Syahru dzil qa'dati. Syahru dzil qa'dah. Yang terakhir syahru dzil hijjah. Nah, sahabat Baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menggunakan ungkapan pertanyaan ketika hendak berbicara, berkomunikasi dengan teman tentang tema-tema bulan ini? Gampang, sama seperti hari. Kalau seandainya tidak bertanya aktivitas, maka pakai ayu. Contoh, ayu syahrin al-an. Dia tidak bertanya aktivitas. Bulan apakah sekarang? Jawabannya, al-an asy-syahrul muharram. Sekarang bulan Muharram. Al-an syahru soparin. Sekarang bulan Safar. Al-an syahru dzil hijjati. Sekarang bulan Dzulhijjah. Nah itu kalau seandainya kita bertanya bukan aktivitas. Namun sahabat Baper yang Allah muliakan, kalau seandainya bertanya tentang aktivitas, misalnya bulan apakah Idul Fitri? Ayya syahrin Idul Fitri. Jangan lihat, ayya syahrin Idul Fitri. Maka jawabannya Idul Fitri syahro syawalin. Bukan syahru lagi. Lihat di tema tentang hari. Nanti antum akan paham perbedaan ayu yaumin dan ayu syahrin, nanti akan nyambung di situ. Maka ayya yaumin jawabannya yauma. Kalau ayu yaumin jawabannya yaumi. Diulangi lagi. Ayya yaumin atau ayya syahrin Idul Fitri. Pada bulan apakah Idul Fitri? Idul Fitri pada bulan Syawal. Idul Fitri syahro syawalin. Tinggal begitu. Tidak susah, tidak sulit insyaallah. Kalau seandainya bertanya lagi, pada bulan apakah Idul Adha? Pakai ayu atau pakai ayya? Kalau Idul Adha kan aktivitas, berarti pakai ayya. Ayya syahrin Idul Adha. Maka jawabannya Idul Adha syahro dzil hijjah. Nah, Idul Adha itu pada bulan Zulhijjah. Nah sahabat-sahabat Baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika bertanya tentang liburan. Misalkan di Arab Saudi para pelajar ada liburannya, liburan panjang berupa liburan musim panas atau yang kita sebut dengan sayfiyah. Kita bertanya misalkan ayya syahrin as-sayfiyatu atau mata sayfiyatu, tinggal menjawab as-sayfiyatu syahro apa, disebutkan bulannya. Jadi penggunaan kata mata sama dengan ayya, sama dengan ayu. Tapi kalau seandainya aktivitas, kata mata itu maka jawabannya harus pakai nasab. Bulan apakah misalkan zakat fitrah? Ayya syahrin zakatul. Bulan apakah zakat fitrah ditunaikan atau tuadda? Lalu kita jawab tuadda zakatul. Zakat fitrah ditunaikan syahro syawalin, pada bulan Syawal. Nah sahabat-sahabat Baper yang dimuliakan Allah SWT, itulah nama-nama bulan yang harus antum pahami. Yang pertama bulan Masehi disebut dengan Miladiyah. Yang kedua bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah bulannya umat Islam. Dimulai dari Masehi itu bulan Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yuni, Yuliu, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian bulan Hijriyahnya adalah Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Itu semua harus antum pahami dengan baik. Insya Allah, Allah akan senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.